Hai, halo semuanya. Selamat datang di channel bukadata.id. Di sini kita akan membahas banyak hal. Beberapa di antaranya adalah data analisis, web design, dan juga uh, pemrograman Python. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu analisis data yang cukup populer, yaitu analisis komponen utama atau principal component analysis. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan principal component analysis atau analisis komponen utama. Tahapannya adalah seperti ini. Jadi import libraries, kemudian load data, data cleaning, data pre-processing, kemudian fitting kepada model PCA atau analisis komponen utama, kemudian transform datanya, kemudian kita akan melakukan clustering dengan menggunakan k-means, ya. Oke. Selanjutnya mari kita mulai dari tahapan yang pertama. Kita akan import libraries karena kita akan melakukan analisis komponen utama. Pertama kita akan import libraries dasar. Ini adalah libraries dasar. Saya kasih komen ya di sini. Kemudian kita akan import libraries yang spesifik untuk PCA. PCA atau analisis komponen utama. Yang pertama, karena PCA ini membutuhkan data dalam bentuk standar, maka kita akan lakukan import standar scalar dari sklearn. Standar scalar. Kemudian karena kita akan melakukan PCA, maka kita akan import modul PCA juga. Oke. Selanjutnya, karena kita akan melakukan clustering dengan k-means, kita akan import k-means juga di sini. Selanjutnya, kita akan melakukan loading data. Kita akan load datanya. Data yang akan kita gunakan adalah sebuah data sales, ya, data sales sample, sample.csv. Data ini saya peroleh dari Kaggle. Nah, buat yang mau akses datanya nanti bisa akses di link di deskripsi di bawah. Oke, data. Kita akan gunakan pandas untuk membaca datanya biar mempermudah. Ya. Oke, ternyata ada error di sini. Ternyata Unicode tidak bisa digunakan untuk membaca data ini, maka kita akan tambahkan parameter baru, parameter lain untuk memberikan parameter encoding. Kita akan tambahkan Latin di sini. Oke, terbaca di sini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan data cleaning. Kita akan cek missing value dulu. Dengan cara seperti ini. Oke, ada banyak missing value ya di sini. Ada beberapa data kayak interest line 2 itu punya 2000-an missing value. Oke, selanjutnya kita akan coba dealing dengan missing value ini. Terus kita akan drop beberapa data yang menurut kita tidak akan kita gunakan, kayak order number. Jadi
datanya sudah seperti ini. Terus kita cek apakah ada missing value lagi. Data info. Oke, tidak ada missing value, semua data dengan jumlah baris yang sama, tidak kosong. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pre-processing data. Bisa kita lihat di sini ada beberapa data yang tipenya adalah objek, kayak status, product line, country, sama deal size. Itu objek, jadi kita harus membuat dummy. Jangan lupa drop first ya, itu harus dibuat true. Oke, sudah semuanya ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk proses analisis data dengan menggunakan PCA. Untuk itu kita harus convert datanya menjadi berdistribusi normal standar. Di sini kita akan membuat scalar. Scalar adalah standar scalar. Ubah data menjadi standar. Berikan seperti ini. Scalar get transform data x karena output dari standar scalar itu adalah array ya, NumPy array. Kalau kita mau membuatnya menjadi data frame lagi bisa dengan cara seperti ini. Ya, datanya jadi data frame lagi. Nah, datanya sudah siap untuk dilakukan analisis PCA. Di sini kita akan masuk ke fitting data, analisis data. Untuk PCA, kita akan siapkan model PCA. Nah, PCA ini akan membatasi jumlah komponen di sini menjadi beberapa komponen. Sebagaimana kalian lihat di sini ada 37 kolom atau 37 komponen. Nah, nanti kita akan ubah datanya menjadi hanya beberapa kolom saja. Biar lebih sederhana, dalam video kali ini kita akan ubah menjadi dengan 4 komponen saja. Oke, PCA. Nah, di sini ada parameter n components ya. State 4. Kemudian fitting datanya. Data PCA fit X ya. Oke, selesai. Setelah fitting data selesai, selanjutnya kita akan transform data X jadi X. Jadi yang tadinya X itu hanya ada 37 kolom, di sini kita akan rubah X menjadi 4 kolom dengan menggunakan model PCA ini. Ya. Kita bisa buat ini jadi data frame lagi dengan cara seperti ini. Ini outputnya akan array lagi ya, kalau tidak percaya ini array ya, NumPy array. Kalau mau dibuat jadi data frame lagi juga bisa seperti ini. Kemudian columns-nya, karena jumlah columns-nya sudah berbeda, jadi kita akan buat nama kolom baru misalnya.
1 2 3 4 ya. Nah, kita bisa lihat jadi hanya 4 kolom. Jadi yang dari awalnya itu 37 kolom, sekarang hanya ada 4 kolom dengan proses ini. Dari sini kita akan melakukan analisis selanjutnya. Biasanya PCA itu emang digunakan di tahap awal analisis. Misalnya untuk menghilangkan autokorelasi antar fitur yang ada di sini. Yang kedua, ketika memang fitur yang kita miliki itu ternyata terlalu banyak, makanya kita harus melakukan analisis PCA untuk menyederhanakan data yang akan kita olah di tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini, untuk data ini, karena dia tidak punya label, juga tidak punya target, makanya kita akan menggunakan salah satu teknik machine learning, yaitu unsupervised learning, yaitu klasterisasi. Di sini kita akan menggunakan klasterisasi dengan menggunakan k-means. Kita akan siapkan model k-means-nya. Nah, k-means itu sendiri dia akan melabeli data yang kita punya ini sejumlah jumlah label yang kita inginkan atau jumlah cluster yang kita inginkan. Nah, untuk sederhananya pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan pilih cuman 3 komponen aja, 3 cluster aja. Jadi kita akan assign langsung hanya 3 komponen, 3 cluster pada untuk labelan di sini. Di sini, sorry, means di sini, and clustersnya itu adalah 3. Selanjutnya kita akan fitkan datanya kita bisa langsung fit dan prediksi data, misalnya kayak gini. Prediksi data, label data, label misalnya, katakanlah seperti itu. Okay, means fit predict XPCA. Kita bisa add labelnya seperti ini. Tuh, sudah keluar label ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya, kita bisa masukkan label ini ke data frame yang ada di sini. Jadi kita bisa tambahkan label seperti ini, XPCA label ya, label, sehingga kalau kita panggil XPCA-nya, dia sekarang punya label di sini. Nah, dari sini kita bisa visualisasikan datanya seperti ini dengan menggunakan Seaborn. SNS scatter plot ya. Kita pilih datanya dulu. Data itu adalah XPCA ya. Kemudian kita pilih variabel X, bukan variabel X-nya ya, sumbu X-nya itu adalah PCA. Satu, ini best practice-nya. Jadi kita akan membuat
Jadi best practice-nya kita akan membuat scatter plot dari PCA feature 1 dan PCA feature 2. Kemudian kita bisa show di sini. Nah, datanya ternyata seperti ini. Ya. Datanya ternyata seperti ini. Di sini kita bisa katakanlah labeling, misalnya dengan menambahkan parameter hue dengan argumen label. Oke, ada 3 komponen ya, ada 3 cluster, kita bisa lihat di sini jadinya. Oke, dapat. Jadi ternyata ada 3 cluster di sini. Kita bisa lihat di sini ada 3 cluster dengan jelas. Walaupun yang di sini di cluster yang di atas ini kurang optimal ya. Harusnya bagian yang ini, beberapa titik yang di sini itu menjadi cluster sendiri harusnya. Tapi ada yang masuk ke cluster yang di atas ini dan ada yang masuk ke cluster yang yang di bawah di sini. Gak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Jadi ini salah satu penggunaan PCA atau analisis komponen utama. Bayangkan tadi kalau kita langsung menganalisis cluster dengan jumlah kolom yang banyak ini, 37 kolom, kita tidak akan dapat data dengan sekalian ini. Sebetulnya selain di akhir proses analisis PCA ini kita lakukan clustering seperti ini, kita juga bisa melakukan regresi. Jadi sebetulnya analisis akhirnya itu tergantung data yang kita inginkan. Kalau misalnya ada label dan kemudian ada fitur dan targetnya itu berupa label yang jelas gitu, kita bisa melakukan klasifikasi. Atau kalau misalnya ada fitur dan target yang kita prediksi punya hubungan sebab akibat, kita bisa melakukan regresi sehingga kita bisa melakukan prediksi nantinya gitu. Nah, kalau kita tujuannya untuk unsupervised learning kayak seperti ini, maka kita bisa melakukan clustering di sini. Oke, itu aja. Buat yang masih bingung bisa tanya-tanya di komentar. Dan buat yang butuh jasa data analis, bisa klik link akun Fiverr saya di bawah juga. Saya sediain di situ. Saya cukup untuk video kali ini, saya undur diri.